Untuk salama kita teh terakhir sekarang ya. Nanti tinggal penutupan. Mohon. Kalau Penutupan dilihat aja dari tangga. jadwal, kini tinggalannya ya nak. Eh, hari Sabtu tanggal 30. Oh iya ada tatap maya 1 JP lagi di hari Selasa minggu depan. Tanggal 26. Assalamualaikum Ketua Kumaha Damang. Kak Wahyu Kumaha Damang. Kenaan ke headset dia Kak Wahyu. Biasa nih kamera na error teman. Ini sorana leutiknya. Kirang gedean suarana Kak Wahyu. Eta ditagih kumaha arek mah ka Cisarua teh. Ayo, istirahat. Eta kumaha ketua atuh ih. Kaeka. Kayak karena can muncul ya teh. Mm-mm. Kapices nih, Kapices kumaha pakal Kapices. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Damang Kenapa Kang KPJS. Deris? Alhamdulillah sehat. Kapices semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron. Ini baru sumringah KPJS baru beres iya UP. UPG. Jika kalak bucat bisul. Heeh. Lah lulus lah insya Allah. Amin. Doana we nya sadayana. Kapices istirahat atuh urang ka Cisarua teh ya. Tergantung ketua. Sar ketua teh tergantung ka Eka. Tungguan Kak Eka bebas. Kalau saya suruh main bola atau futsal udah nggak kuat, saya nggak mau. Gak apa-apa Kapices mah. Itunya aja. Saya bisa, biasanya main gelandangan itu. Yang di luar. Yang di luar. Bagian sayap kanan, bagian luar.
Iya, sayap kanan luar, apa kiri luar. Pokoknya mainnya di luar aja. Mun bola geus ka sisi asup, Pak. Kumaha Pak lancar RTL-nya? Udah mulai ya udah ada ya karyanya. Belum disatu-satukan ini apa, masih Oh, tercerai-berai. mhm mhm. Tinggal disatukan aja. Iya, nggak masalah nanti kita cuman sedikit aja mempresentasikan mungkin nanti apa yang akan mau dilaksanakan gitu, Kak, Ya, diimplementasikan nanti gitu, dibahas saja. Sambil nunggu dimasukin. yang iya, sambil nunggu yang lain mungkin, kita akan mulai dulu ya. Silakan, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang tatap maya ini melalui Google Meet dalam rangka melanjutkan kegiatan PKG PJOK tahun 2024. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Insya Allah semuanya sehat selalu dan selamat kepada kakak yang sudah melaksanakan kegiatan ujian kemarin ya Kak, PPG-nya semuanya mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan juga insya Allah semuanya diluluskan gitu ya Kak. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin ini pertemuan sebentar lagi kita akan menyelesaikan kegiatan PKG PJOK karena rencananya penutupan itu akan dilaksanakan di tanggal 30 November 2024 Kak. Nah, setelah pertemuan ini tuh di tanggal 26 kalau nggak salah itu ada pertemuan tatap maya hanya 1 jam ya. Nah, kita udah mendekati akhir, tidak terasa kebersamaan kita selama kurang lebih 3 bulan ya kalau nggak salah untuk menempa ilmu, untuk membahas terkait dengan materi-materi yang sudah disiapkan oleh BBGP terkait dengan pengembangan kompetensi guru, khususnya guru PJOK. Dan sekarang kita diberikan kesempatan untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut atau RTL dan melakukan umpan balik Kak. Ya, selain itu juga nanti akan ada materi pengantar bukti karya gitu ya Kak. Nah, bukti karya bagaimana nanti kita akan bahas semuanya Kak. Ya. Alhamdulillah dalam melaksanakan kegiatan PKG PJOK ini tidak lain tidak bukan ya ini berkat kerjasama kakak semua kegiatan ini dilaksanakan tanpa kendala kecuali mungkin yang asalnya kelas 14 itu ada 15 peserta Kak. Nah, sekarang itu tinggal tersisa 12 peserta yang kemarin ikut luring ya Kak. Nah, yang tidak ada itu Kak Doni yang sudah mengundurkan diri dari awal, terus Kak Yulpan yang kebetulan sudah tidak mengajar lagi dan juga Kak Agi yang tiba-tiba menghilang mungkin ya Kak. Nggak tahu kemana ya, tidak ada kabar lagi dan tidak ngebales chat atau WA. Oke. Kesepakatan bersama Kak untuk pertemuan tatap maya hari ini yang dilaksanakan selama 2 jam, yaitu jika misalkan kakak-kakak bisa itu menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan teknis adalah yang wajar. Ya Kak. Nah,
Mungkin untuk hari ini ada beberapa ruang tatap maya yang akan dipantau langsung gitu ya, Kak. Tapi secara random, ya saya juga nggak tahu akan ada yang masuk tidak ke, eee, tatap maya kita ini, karena memang, dilaksanakannya secara random gitu ya, Kak. Oke, tujuan, untuk sesi kita kali ini adalah yang pertama memberikan umpan balik RTL dan memahami penugasan bukti karya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak, Wahyu. Mangga Kak Wahyu. Enggak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa demi kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini. Berdoa, suratul Fatihah, dimulai. Mangga. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berkah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kak Wahyu, yang sudah memimpin doa hari ini. Kurang lebih kita akan melaksanakan kegiatan tatap maya ini sampai jam 9, karena tadi kita mulai di jam, 7:20 kalau nggak salah, Kak. Nah, untuk pertemuan hari ini seperti biasa Kakak udah diberikan, waktu kemarin untuk membuat sebuah rencana tindak lanjut ya, Kak. Nah, mungkin Kakak kemarin sudah membayangkan dan juga Kakak juga udah, eee, apa ya, kemarin sudah mulai merancang gitu ya, Kak, apa yang akan mau Kakak, laksanakan atau apa yang mau Kakak implementasikan ya. Mungkin berkutat dengan apa sih namanya, kesibukan Kakak masing-masing ya, Kak Wahyu, Kak Deris, Kak Ramdan, dan yang lainnya yang sedang mengikuti PPG juga. Dan saya kira memang cukup disibukkan dengan kegiatan itu, tapi, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan dua-duanya selesai dengan lancar dua-duanya, Kak. Oke, Amin. agenda kita sesi ini yaitu, Kak, yang pertama adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar, udah tadi ya. Terus refleksi awal, umpan balik RTL, penyampaian, pengantar, bukti karya, dan penutup ya, Kak. Oke. Untuk agenda pertama kita, nah silakan kakak-kakak presentasikan rencana tindak lanjut maksimal 5 menit. Nah, nanti, kakak-kakak akan memberikan umpan balik kepada rekan kita yang mempresentasikan rencana tindak lanjut, Kak, ya. Kalaupun tadi Kak Pices katanya masih terpisah atau bagaimana, mangga dipresentasikan, secara, apa sih namanya, bicarakan apa yang mau akan dilaksanakan gitu ya, Kak. Oke, untuk agenda pertama kita akan, Kakak akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut yang sudah Kakak, buat seadanya aja, Kak, gitu ya, Kak. Saya izin stop sharing dulu. Mangga, silakan. Nah, untuk, apa sih namanya, umpan balik, ini akan saya share, mmm, link dokumennya, bentar ya, Kak. Udah saya share di chat ya, Kak. Nah, nanti yang akan melakukan umpan baliknya itu adalah Kakak sendiri. Misalkan nih, misalkan Kak Pices yang, mempresentasikan, silakan 2 orang untuk melakukan umpan balik, gitu ya.
Misalkan kalau Kak Pices umpan baliknya itu dari Kak Eka dan juga Kak Deris. Begitu ya, Kak. Terus Kak Wahyu misalkan umpan baliknya dari Kak Pices dan juga Kak Ramdan. Begitu. Begitu pula sebaliknya ya. Boleh muter gitu ya, Kak. Nah, misalnya kalau Kak Ramdan umpan baliknya dari Kak Aib atau Kak Eka. Itu nggak masalah. Gitu ya, Kak. Oke, silakan apakah mau ditentukan secara penunjukan atau seperti apa? Maka Kak Wahyu. Kak, itu minta izin akses ya? Oh iya, nanti saya open dulu ya. Iya ya. Saya lupa belum di. Oh iya betul. Udah bisa, Kak? Nah, mangga dicoba dibuka dulu. Silakan Kak, RTL-nya itu analisa dan membalik rencana tindak lanjut PKG PJOK. Nah, nama penganalisisnya siapa? Misalnya yang sedang mempresentasikan adalah Kak Eka misalnya. Berarti RTL senama Eka Atmajaya. Nama penganalisisnya Kak Wahyu misalkan. Nah, di sini Kakak tinggal menceklis aja. Silakan menceklis dan yang lainnya gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya ini takutnya apa? Di-download dulu aja, Kak. Jadi Kakak di-download nanti masing-masing dibuat gitu ya, masing-masing membuat sendiri aja. Nah, nanti baru di-share RTL-nya umpan balik RTL-nya melalui via WA ataupun nanti Japri gitu ya, Kak. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita mulai untuk presentasinya ya, Kak. Seadanya aja walaupun belum selesai tidak masalah kok, nggak apa-apa. Yang penting apa yang Kakak buat sudah istilahnya sudah terencana lah gitu ya. Saya akan seperti ini, mau bagaimana gitu ya, Kak. Mangga mau ditunjuk atau secara pakai wheel, Kak? Pakai wheel aja kali ya. Bentar. Wheel of names. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, yang pertama presentasikan. Wah, memang paling siap Kak Ramdan kayaknya deh. Setuju. Oke. Aduh, pirasat saya nih dari tadi. Emang Pak Ramdan ada mah di SMA Saringin mah. Pantes cicingannya. Aduh. Mangga Kak Ramdan seininya aja yang sudah dikerjakan sampai mana mangga Kak Ramdan. Oh ya, siap Kak. Oh iya, tadi dulu ya Kak, yang umpan baliknya RTL-nya mangga Kak Wahyu dan Kak Aib aja ya. Siap, Kak. Siap, tinggal diisi aja. Mangga Kak Ramdan mulai.
Kak Ramdan, tolong di on mic-nya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar sama Ibu dulu ya. Ya. Bu, bener Bu. Sakedapnya Pak Kangga. Siap, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Izin saya akan menyampaikan hasil dari rencana tindak lanjut. Salah satunya yang saya kembangkan yaitu mengenai materi SEM, materi Sport Education Model, dengan rancangan perlombaan atletik lari estafet modifikasi untuk kelas 12. Sebetulnya ini kemarin pada saat penerapan hanya di lapangan saja, pada saat di video Kak Angga izin. Mohon maaf, saya lupa untuk memvideo pada saat proses di kelasnya. Sport Education Model merupakan sebuah model pembelajaran yang menekankan pada pengalaman olahraga yang autentik dan kaya secara edukatif bagi siswa. Model ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam berbagai peran dalam olahraga seperti atlet, pelatih, wasit, dan panitia. Pada saat poin di sini saya sedikit menjelaskan seperti apa itu tentang SEM, kemudian dikombinasikan SEM dengan perlombaan atletik pada saat menjelaskan ke peserta didik. Kemudian untuk pembelajarannya, yang pertama peserta didik memahami konsep Sport Education Model, merancang dan melaksanakan perlombaan atletik secara mandiri, dilanjut mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Di sisi lain, pembelajaran SEM ini sangat positif dan akan mengetahui untuk siswa seperti apa cara merancang sebuah perlombaan. Salah satunya yang saya kembangkan terhadap peserta didik yaitu lari estafet di modifikasi. Tahap pelaksanaan SEM dalam perlombaan atletik yaitu pembagian peran. Setiap anggota tim diberikan peran yang berbeda-beda. Di sini ada yang menjadi pelatih, bertanggung jawab melatih anggota tim dalam teknik dan strategi. Kemudian ada yang jadi atlet, berpartisipasi dalam perlombaan. Kemudian ada yang menjadi manajer, mengurus administrasi tim seperti pendaftaran, peralatan, dan sebagainya. Ada yang wasit, mengawasi jalannya pertandingan dan memastikan peraturan dipatuhi. Dan yang terakhir di sini peran yang sangat penting untuk terciptanya suatu perlombaan yaitu ada yang menjadi panitia untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlombaan seperti pembuatan jadwal, persiapan lapangan, dan sebagainya. Ketika siswa sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, ada yang jadi pelatih, atlet, manajer, wasit, dan panitia. Kemudian masing-masing kelompok sesuai dengan job desk-nya masuk ke tahap diskusi sesuai dengan peran kelompok masing-masing, kemudian hasil dipresentasikan. Tahap pelaksanaan yaitu di sini ada perlombaan, diawali dengan pembukaan upacara dengan menampilkan berbagai pertunjukan seperti marching band, tarian, dan sambutan dari kepala sekolah. Kalau ruang lingkup perlombaannya itu kepala sekolah. Tapi kebanyakan kemarin yang dibuat oleh peserta didik khususnya kelas 12 yaitu ruang lingkup pertandingan lomba estafet tingkat dunia katanya.
Jadi ada yang dari Jerman, ada yang Jepang, dan sebagainya. Pelaksanaan pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Upacara penutupan dengan pengumuman pemenang dan pemberian hadiah. Kemudian di sisi lain saya menerapkan 3 evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi diri. Setiap anggota tim melakukan evaluasi diri terhadap kinerja masing-masing. Evaluasi tim, setiap tim melakukan evaluasi terhadap kinerja tim secara keseluruhan. Kemudian di sisi lain di akhir pembelajaran saya memberikan evaluasi, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Nah, setelah itu saya akan menampilkan hasil karya anak-anak pada saat pembuatan pembelajaran SEM, salah satunya lomba atletik yang dimodifikasi. Kemarin videonya harusnya rencana saya kan ada 8 kelas itu digabung hasilnya. Cuman ini belum sempat digabung, Kak Angga, maaf. Mungkin ada beberapa yang ingin saya tampilkan sebagai dokumentasinya. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I'll scream out today. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I'll fight my fight.
Mungkin itu saja yang bisa ditampilkan kaitan dengan penerapan rencana tindak lanjut. Salah satunya yang saya terapkan mengenai sport education model untuk kelas 12 terkait dengan perlombaan lari estafet modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ramdan yang sudah memberikan apa sih namanya rencana tindak lanjut ya. Mungkin sudah dilaksanakan ya Kak Ramdan itu ya. Sudah Kak Angga? Sudah dilaksanakan ya, alhamdulillah. Tadi jadi aplikasi sport education model. Kira-kira itu bekerja sama dengan guru yang lain nggak Kak? Kolaborasi gak dengan guru-guru yang lain? Iya, kolaborasi dengan Pak Eka, Bu Demar pada saat sebelum dilaksanakan Kak, seperti apa untuk konsepnya? Oh, Sudah. siap Kak. Oke, mungkin ada tanggapan dari apa sih namanya dari yang membuat RTL? Salah satu aja kali ya. Boleh Kak Wahyu atau Kak Aib? Mungkin Kak Wahyu boleh ada tanggapan? Ya Kak, siap Kak. Ya. Bentar. Ini buat Kak Ramdan ya. Pertanyaan saya satu Kak di sini untuk yang apa? Potensi tantangan yang dihadapi itu apa Kak saat pelaksanaan gitu? Apakah memang kan ya kalau kita lihat memang di video kan itu pasti kelihatannya berjalan dengan lancar-lancar aja ya. Nah, kira-kira pada saat pembuatan RTL Kak Ramdan, potensi tantangan yang memang ada itu yang terjadi itu kira-kira apa Kak? Jadi mungkin nanti di sininya biar bisa saya isi juga gitu kan, karena memang tadi itu kan tidak disebutkan ya karena kalau kita lihat poin-poin di sini di yang poin apa umpan balik ya juga rada bingung gitu kan misinya itu kan cuman hasil saja gitu ya tadi kan yang ditampilkan gitu ya cuman hasil terus tujuan tadi yang disampaikan gitu kan tujuannya terus nanti seperti apa gitu kan tapi ini ada beberapa poin juga yang memang belum ada. Nah mungkin salah satunya yang tadi potensi tantangan yang memang terjadi gitu kan. Walaupun masih banyak poin juga mungkin ya nanti mungkin bisa kita diskusikan juga nanti seperti apa. Tapi satu aja Kak yang saya tanyakan potensi tantangan seperti apa yang memang terjadi pada saat pelaksanaan itu sih. Siap Kak Wahyu. Mangga Kak Ramdan. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Kak Wahyu. Saya akan mencoba untuk menjawab untuk tantangan pada saat penerapan SEM, sport model sport model sport model sport Sport education model. education model penerapan di kelas 12 ini. Kebetulan kan saya mengajar 8 kelas, Pak Wahyu, dari kelas 12.1 sampai dengan kelas 12.8. Cuman memang ada beberapa kelas yang memang agak susah dikondisikan. Untuk penerapan kelas 12.1 sampai 12.2 sampai 12.8 itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bahkan dari tahap proses diskusi pada saat memaparkan presentasi hasilnya di kelas, kemudian penerapan persiapan perlombaan sampai dengan penutup, itu aman-aman aja. Cuman memang di kelas 12.1 ada sedikit tantangan. Padahal
saya sudah menginstruksikan pada saat di tahap pembukaan itu anggap aja benar-benar resmi, jangan sampai ada berbicara apapun ya ternyata memang agak sedikit agak susah juga untuk di kelas 12 satu ini karena memang mungkin ada sedikit yang ya tanda kutip anaknya ya cuman memang di sisi lain memang untuk tujuannya pembelajaran sport model question ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Mungkin itu saja mungkin dari anaknya saja. Kalau misalkan berbicara profesional pada saat pembukaan itu kan harus benar-benar rapih gitu ya terlihatnya. Cuman ada anak beberapa yang sedikit agak susah dikondisikan. Mungkin itu aja, Kak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Nah, itu berarti solusinya gimana Kak? Kan untuk sport education model ini berarti kan tujuannya untuk semua kelas ya. Intinya kan Ya, biar berjalan ya dengan benar. lancar. Apakah untuk penilaiannya juga berpengaruh di kelas mesin atau seperti apa gitu? Nah, pada saat 12-1 ini agak sedikit tidak bisa dikondisikan, saya di sini sedikit berperan karena memang jadi ingat pada saat penerapan model problem based learning di situ kan ada membimbingnya, guru itu membimbing pada saat proses pembelajaran. Ya, saya berperan penting juga untuk terciptanya proses pembelajaran yang baik. Saya ngasih masukan dan instruksi dan mereka bisa memahami dan sedikit menegaskan. Ya, mungkin itu Pak. Kak. Oh iya. Untuk teknis satu lagi Kak, untuk teknik pengambilan data atau nilainya seperti apa Kak? Maksudnya apakah cuman hanya membuat sport education model aja untuk pengalaman siswa atau memang ada nilai tersendiri lagi gitu? Untuk Pastinya penilaian, pastinya kan nanti berbeda ya, karena Ya. memang ada kelas yang susah diatur ataupun kelas yang Ya. memang gampang diatur seperti apa. Nah, itu seperti apa? Jadi biar ini nyambung buat umpan baliknya gitu sekalian aja. Untuk penilaian yang pertama penilaian presentasi pada Ya. saat dibagi penugasan itu kan ada yang jadi panitia dan segala macam, kemudian dipresentasikan. Nah, itu bagian dari teknik penilaian presentasi. Kemudian pada saat di lapangan seperti apa prosesnya. Dan saya juga mengamati di situ bagaimana yang aktif, bagaimana yang benar-benar serius. Itu Berarti akhirnya nilai sport education model ini masuk ke nilai apa? Masuk ke nilai PJOK harian atau seperti apa gitu maksudnya? Iya harian. Oh nilai harian. Ya. Gitu. Karena memang saya pengambilan untuk penilaian harian ini terutama penerapan SEM ini cukup satu kali pertemuan saja. Jadi di akhir pembelajaran ataupun proses saya tetap memantau untuk menilai. Oh, oke siap. Oke, terima kasih Kak Ramdan. Itu saja. Sama-sama Kak Wahyu. Biar gampang gitu ngisi itu umpan baliknya. Siap. Iya. Oke, terima kasih. Ya oke, terima kasih kepada Kak Wahyu dan juga Kak Ramdan. Ya mungkin lebih diperbaiki aja di RTL-nya Kak. Untuk perbaikan ke depannya lebih dilengkapi lagi, mungkin kemungkinan tantangannya itu ada apa aja gitu ya Kak. Terus nanti rencana evaluasi ini kan udah dilaksanakan ya Kak Ramdan. Nah rencana evaluasi itu ke depannya seperti apa? Apakah mau dibuat dalam bentuk misalnya turnamen satu angkatan gitu ya, turnamen satu angkatan, kolaborasi dengan Kak Eka dan juga Kak Dewi gitu ya, rencana evaluasinya. Terus bagaimana di awalnya, terus waktunya juga mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk untuk membuat sebuah pembelajaran sport education model gitu ya Kak.
Tadi udah bagus, udah diimplementasikan oleh Kak Ramdan. Cuma tinggal rencana evaluasi dan perbaikannya seperti apa. Karena tantangannya udah terlihat oleh Kak Ramdan juga ya, di saat pelaksanaan sekarang itu seperti apa. Nah, nanti tinggal diperbaiki bagaimana supaya SEM ini bisa bermakna buat pembelajaran anak-anak kita, gitu ya Kak. Ini juga dibahas di perkuliahan juga, dibahas juga terkait dengan SEM yang diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, baik di kokurikuler ataupun intrakurikuler gitu ya Kak. Dengan pelaksanaan SEM ini itu bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila dari siswa kita gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Ramdan. Give applause buat Kak Ramdan. Dalam bentuk reaction aja, nggak apa-apa Kak. Oke, silakan Kak Aib dan Kak Wahyu melakukan RTL. Nanti akan di-share mungkin ke WA ataupun Japri ya. Oke, mungkin kita lanjut. Selanjutnya. Oke, Kak Deris. Oh ya, saya nggak share screen ya, lupa. Kak Deris, hadir Kak Deris. Di sini yang kepilih Kak Deris. Aduh, Siap. aduh, Kak. Aman. Saya masih proses ini kan nih, belum itu. Oh, Ya, mungkin bentar lagi nih. Oh, maksudnya karena kan kemarin saya tuh ngambilnya dibarengin sampai 5 ya Kak ya. iya. Nah, di situ tuh saya menerapkan tentang permainan tradisional yang dimana di situ PowerPoint-nya sih masih digabung-gabungkan nih Kak, udah ada Oh, bahan-bahannya tuh. iya, iya. Bahkan videonya pun udah ada, tapi belum di satu file kan gitu Kak. Masih di grup kene ya teh tacan kaeta Oh, gitu. iya. Mungkin ke yang lain dulu ya, Kak. Ya boleh boleh Kak. Mohon maaf ya Kak. Ya, nggak apa-apa. Siapa yang siap menggantikan Kak Eka? Siap, Kak Eka? Kayaknya Kak Eka udah pede ini. Semancar mah siap terus. Semancar siap terus, pan semancar nggak ada mana nambah hiji. Kak Wahyu atau Kak Wahyu? Aduh. Karif tak Karif. Mangga badai sahel. Oh, Kak Arifnya udah selesai kayaknya ya. Jenjang SD satu-satunya. Kak Arif? Itu hanya berupa ini aja ya Kak ya? Berupa apa? PowerPoint aja ya Kak? Iya, PowerPoint Gambaran aja, aja, Kak. copy paste Gambaran gambaran aja aja. sebenarnya, hanya rencana aja. Iya. Nah, copy paste ya, beres ya kan. Saya coba ya, Siap, Kak Pices. izin share. Biasa senior melindungi juniornya. Waduh, nggak bisa naik-naik ini. Gimana caranya ya Kak? Nggak bisa naik. Iya, naikin ininya Kak. Apa namanya? Slide-nya. Slide-nya. Iya, Oh, gimana nih Kak? biasanya sih otomatis sih, Kak, biasanya. Coba copy paste masuknya ke slide ke yang PowerPoint-nya. Jadi nggak Iya, usah. ini udah. Udah. Bentar. Slide PowerPoint Ya, itu jadi di nggak usah masuk ke Gmeet-nya. kalau nggak klik itu aja apa persentasikan tuh yang sebelah 64%. Nah, Nah itu udah Kak. begini aja. Iya, tinggal Kelihatan nggak Kakak? kelihatan. Oke deh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba ya menjelaskan atau apa yang sudah saya buat gitu ya Kak. Yang umpan baliknya siapa Kak? Oh iya, lupa yang umpan baliknya
Mangga Kak Deris bisa ya? Ya, siap, 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 bisa Kak Kak. Deris dengan tadi Kak Eka ya, tadi Kak siapa ya? Kak Deris dan Kak Eka deh. Udah. Ya, udah. Oke. Saya mengambil topik yaitu merancang pembelajaran proyek dengan berbasis belajar ya. Nah, terus identifikasi tujuan pembelajaran adalah menciptakan suasana pembiasaan pembelajaran dengan bergerak untuk peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Tema atau masalah yang relevan adalah pentingnya pola hidup sehat dengan bergerak untuk menjaga tubuh tetap bugar dalam beraktivitas sehari-hari. Komunitas sekolah yaitu guru PJOK melibatkan berbagai komunitas yang ada di sekolah. Nah, ini pada saat kemarin saya membuat ini berbarengan dengan rekan-rekan komunitas yang lain. Nanti itu ada di notulennya Kak, bisa dilihat. Merancang proyek dengan kolaboratif, yaitu melakukan diskusi bersama guru PJOK dan komunitas sekolah untuk merancang proyek yang menarik, melaksanakan kegiatan senam bersama setiap akhir bulan. Jadi dilakukan ini kegiatannya senam bersama di akhir bulan pada Jumat terakhir. Ya, jadi Jumat terakhir pada akhir bulan. Guru PJOK bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini. Nah, menentukan hasil atau output proyek adalah meningkatkan kesadaran sivitas akademik seperti guru beserta siswa dengan pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik yang menyenangkan atau dalam hal ini senam bersama. Rancang jadwal dan sumber daya itu membuat jadwal kegiatan pembiasaan olahraga kebugaran bersama dalam waktu 1 bulan. Nah, ini di dalam rancangannya kita itu setiap bulan di akhir bulan itu di hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8.20 pelaksanaannya di lapangan terbuka ya, sehingga semua siswa, guru bisa beraktivitas bersama-sama. Dan di dalam pelaksanaan itu seperti biasa nanti ada yang melakukan proses awal yaitu pemanasan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam materi senam. Nah, senam ini biasanya adalah aerobik. Aerobiknya itu bisa dengan senam-senam yang kreatif dari anak. Ya, kita juga memberdayakan anak untuk melakukan menciptakan gerak dalam berolahraga senam. Pelaksanaan dan monitoring semua sivitas akademik guru bersama peserta didik melakukan senam pagi di hari Jumat di akhir bulan dengan pendampingan guru PJOK. Refleksi dan evaluasi, refleksinya kegiatan olahraga bersama yaitu senam sudah berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu seluruh siswa atau peserta didik dan guru ikut bergerak dengan suasana yang bergembira. Evaluasinya untuk variasi kegiatan pelaksanaan peserta
pelaksanaan peserta didik putra dan putri secara bergantian untuk menduduki posisi yang terdepan pada setiap pelaksanaan senam bersama agar suasana selalu berganti. Jadi kita di dalam mempraktekannya nanti posisi putri bisa di bagian depan, terus baru putra di bagian belakang. Nah, terus nanti pada pertemuan berikutnya bergantian, putra yang di depan, putrinya di belakang. Atau nanti separuh putri sebelah kanan, yang putranya sebelah kiri gitu. Itu hanya variasi saja supaya tidak terlalu monoton anak-anak berada di posisinya. Nah, dalam mempublikasikan hasil proyek, yaitu menyebarkan hasil kegiatan senam bersama kepada komunitas sekolah, orang tua, atau masyarakat luar melalui YouTube atau publikasi di buletin sekolah. Nah, itu untuk sementara, dan lampiran-lampirannya belum saya masukkan karena masih dalam bentuk bersama dengan komunitas yang lain. Itu aja, Kak, yang bisa saya inikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Pices sudah mempresentasikan terkait dengan rencana selanjutnya akan dibuat nanti, gitu ya. Jadi pembiasaan untuk peserta didik melakukan aktivitas olahraga ya dengan senam bersama gitu ya Kak Pices ya. Ya. Nah, kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Memang isu-isu sosial, isu-isu kita itu sekarang anak-anak zaman sekarang itu memang agak sulit gitu ya untuk untuk bergerak. Sekarang kita tantangannya lebih ke gadget juga gitu ya. Ini juga jadi ini udah saya juga sedang melaksanakan seperti ini KPCS sebenarnya ya, di materi aktivitas kebugaran jasmani. Nah, saya menginstruksikan kepada saya untuk merancang program kebugaran jasmani gitu ya Kak. Oke, terima kasih. Mungkin ada umpan balik dari Kak Deris untuk RTL KPCS. Iya, Kak. Deris. Buat RTL-nya sih gini, Kak, masalahnya tentang yang Kak Pices paparkan barusan itu sangat bagus. Dari mulai tujuannya ada, pencapaiannya pun ada, tapi di sini yang saya belum ketahui itu cara penilaiannya tuh kayak gimana sih, Kak? Cara contoh penilaiannya tuh ke anaknya tuh apakah secara berkelompok ataupun individu, dan apakah itu masuk ke nilai harian atau kayak gimana, Kak? Gitu. Oh ya, di dalam kegiatan ini memang secara klasikal ya. Secara klasikal mereka melakukan aktivitas dan teman-teman yang berada di atas kan kita punya panggung ya. Punya panggung. Jadi ya kita juga sebagai guru olahraganya yang berada di atas itu saya, Pak Adam, Pak Fajar, dan Pak Ingram itu berada di atas ya sebagai memantau juga gitu. Tapi kalau misalkan untuk melakukan penilaian secara objektif per individu tidak akan terlihat ya, karena kita juga susah untuk memantau secara khusus. Tapi kalau misalkan kita kan
mengetahui siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu bisa terlihat dari corak kaos ya. Kalau corak kelas 7 warna oranye, yang kelas 8 itu hijau telur asin, kalau misalkan kelas 9 putih sama kombinasi biru. Jadi kita istilahnya menilainya tuh secara klasikal aja gitu. Jadi nanti tinggal kita kasih komentar kelas 7 bagaimana, kelas 8 bagaimana, kelas 9 bagaimana. Gitu aja Kak yang bisa saya inikan Kak untuk penilaiannya. Oh, berarti ini masuknya ke dalam pembiasaan ya Kak ya? Ya betul, pembiasaan. Oh, berarti kalau pembiasaan ini kalau masa proses penilaiannya pun ini biasanya kalau pembiasaan itu kan membiasakan anak ya untuk lebih gerak lagi, lebih aktif lagi ya Kak ya biasanya. Nah, Ya, berarti itu tidak ada dalam proses penilaian atau gimana Kak? ya Kan itu biasanya kalau kalau misalkan pembiasaan tuh kita sama-sama ya Pak, biasa pembiasaan tuh dari mulai guru ke kepala sekolah kita pembiasaan nih mengikuti misalkan senam bersama gitu. ya, Dan kita pun biasanya jangankan untuk memperhatikan anak ya, anak pada dasarnya kita pun mengikuti terjun langsung dalam pembiasaan tersebut biasanya seperti itu. ya. Jadi Tapi untuk proses biasanya Kak, gini Kak Deris, ya. untuk istilahnya memperlancar kegiatan gitu ya, kita guru olahraga itu biasanya nggak ikut gerak gitu ya. Biasanya nggak ikut gerak, hanya istilahnya memantau, nanti dibantu dengan guru-guru wali kelas gitu ya, untuk kalau misalkan ada anak yang tidak bergerak, suruh aktif gitu ya. Begitu aja Kak, gitu. Gitu ya. Berarti kalau saya sih kalau pembiasaan saya biasanya kalau saya mah langsung selalu terjun langsung ya Kak ya. Biasanya kalau nggak jadi instruktur yang lebih semangatin anaknya lagi gitu. Seperti pembiasaan senam kan biasanya ada anak yang beberapa tuh ada gerakan yang tidak tahu ya. Sehingga kita Ya, pun harus langsung terjun langsung nih supaya anak-anak tuh bisa lebih paham. Atau ada beberapa senam yang terbaru misalkan kayak senam pancakarsa kan anak pun nggak tahu ya kayak gimana senam pancakarsa tuh kayak seperti apa sehingga kita pun langsung terjun langsung aja supaya anak lebih mengenal bahwasannya kabupaten tuh memiliki senam pancakarsa loh gitu ya, ya kan ya. seperti itu. Nah, itu Tapi kan kalau kembali lagi misalkan, pada sekolah masing-masing ya Kak ya. ya, jadi kalau misalkan kami itu menginikan apa istilahnya, bukannya apa nama itu kita nggak mau bergerak ya. Ya. Yang di depan itu adalah kakak-kakak OSIS-nya gitu ya, kakak-kakak OSIS-nya, dan atau dari komunitas pramuka gitu. PMR kan dia punya gerakan-gerakan senam gitu. Kita secara bergulir itu kita istilahnya perkenalkan pada siswa-siswa yang lain, adik-adiknya yang itu yang belum bisa jadi mengenal gitu. Tapi pada intinya sih gerakan-gerakan tersebut membuat ya istilahnya dengan lagu-lagu atau musik yang anak-anak itu sukai sehingga mereka tuh semangat gitu. Itu aja Kak. Oh iya siap. Oke cukup Kak, mungkin dari Kak Eka ada tambahannya. Enggak, apakah ada tambahan? Atau mungkin udah cukup ya, hanya satu orang aja.
Oke, terima kasih kepada Kak Pices sudah mempresentasikan Sama-sama terkait Kak. dengan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Mungkin tinggal diperbaiki aja tindak lanjutnya seperti apa, nanti Kak implementasinya bagaimana supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga semuanya bisa apa sih namanya tercapai tujuan pembelajarannya ini gitu ya Kak. Mangga tinggal dibuatkan kemungkinan tantangannya itu ada apa aja terkait dengan implementasi pembiasaan kegiatan olahraga di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya Kak, dalam kegiatan untuk meningkatkan aktivitas kebugaran jasmani. Oke. Oh ya, selamat datang Kak Pak Irman. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kak Angga. Oke. Mangga tuh Bisi ada sepatah dua patah kata dari Pak Irman terkait kegiatan Siap. kita. Mangga Pak Irman. Sebentar ya izin teman-teman, kakak-kakak semuanya ada mungkin ada wejangan dulu atau motivasi dulu dari Pak Irman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Ini dari Bogor ya. Luar biasa. Ya, Kak. Ya, dari Bogor. Perkenalkan, sebelumnya izin terima kasih Kak Fasilitator, Kak Angga telah memberikan izin untuk berbicara. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Irman Syahuri Setiawan, saya dari tim pengembang BBGP Provinsi Jawa Barat. Mohon izin untuk sedikit ada meninjau kegiatan yang telah dilakukan dari kelas 014, betul? Betul Kak. Betul ya? Betul. Oke, siap. Di sini kakak-kakak sudah menempuh hampir kurang lebih 3 bulan dan sekarang sudah diproses pada Zoom yang ke-18 ya. Luar biasa sekali kakak. Sungguh perjuangan yang bukan mudah karena pasti di saat perjalanan kakak-kakak dari bulan pertama kemudian ada luring, pasti ada kendala yang terjadi. Tapi kakak-kakak bisa bertahan pada akhir sesi kali ini dan nanti ada satu lagi sesi yaitu 1 jam pelajaran. Nanti terakhir ada sesi di 19, Zoom ke-19. Setelah itu selesai. Nah, di sini kakak-kakak mohon sekali perhatiannya karena program PKG ini bukan hanya sekedar buang-buang anggaran, tidak. Tapi tentunya ada motivasi yang dibuat ya, yang dibuat sebagaimana landasan dasarnya ketika kita sebagai pengampu PJOK yang dianggap remeh oleh mata pelajaran yang lain, tanda kutip ya. Jadi guru olahraga mah babari lah gitu. Ngan saukur niup peluit ya hana pentangkal bari diuk. Ada istilah-istilah yang seperti itu yang sering kita dengar gitu kan. Itu kan secara heureuy itu menyakiti perasaan kita sebagai guru olahraga. Berarti kita dipandang menjadi guru olahraga itu hal yang mudah. Karena semua guru itu bisa, kan tidak seperti itu. Makanya dengan adanya program PKG ini, dengan tujuan kakak-kakak mengasah kembali, membuka kembali pembelajaran tentang bagaimana menjadikan pembelajaran yang aktif ya terhadap siswa. Seperti itu, ada bagaimana cara mengetes denyut nadi, ya kan? Yang tidak semua guru bisa untuk hal tersebut. Kita bisa menentukan anak tersebut sakit dengan sekian denyut nadi, batasnya ada, usia umur rumusnya 220 dikurangi usia, kan ada rumusnya. Itu adalah suatu keunggulan yang harus dipahami oleh guru PJOK. Karena nggak semua guru bisa seperti itu dan itu harus jadi momentum. Karena sekarang ada di sini yang SMA semua. SMA semua ya? SMP Kak. Ada SMP, ada SMA SD. SMA dari Caringin ada tuh, terus Ada ya? SMP ada, SD Satu juga pertanyaan. Untuk kelas SMA, apakah kelas 12 tidak ada PJOK? Ada yang SMA? Ada Pak, ada PJOK-nya kelas 12. Ada. Berjalan.
Alhamdulillah berjalan. Oke, kalau misalkan dilihat dari peraturan perundang-undangan, kelas 12 sudah tidak ada PJOK. Kelas 12 SMA. Itu kenapa? Nah, padahal kelas 12 itu dibutuhkan untuk fisiknya, mentalnya, kebugaran jasmaninya untuk persiapan kerja. Bisa jadi ketika kakak-kakak semua tidak mengupgrade diri dengan adanya salah satu momentum ini PKG, itu bisa jadi PJOK itu dihapuskan oleh kementerian karena dilihat tidak efektif kepada siswa. Bahkan semua guru pun bisa mengajar PJOK. Jadi kita kehilangan background, kita kehilangan jati diri. Makanya dengan adanya PKG ini, ayo kita sama-sama mengupgrade, kita sama-sama belajar kembali, kita sama-sama memahami situasi yang ada, terutama kepada nanti targetnya kepada peserta didik. Itu yang diutamanya. Yang jelas untuk masalah sertifikat itu ada kurang lebih 120 JP-an. Itu kalau di sini ada yang PNS, ada. Nah, itu sangat berpengaruh kepada angka kredit nanti untuk kenaikan pangkat. Untuk PNS, P3K, ya. Dan juga untuk yang calon-calon ada honorer. Apakah sudah SN semua, Kak Angga? Saya masih honorer, Kak. Siap, Kak Nadmar. Nah, panggilannya Kak Nadmar. Ramdan. Itu alias saja, Kak. Ya, ya, Ya. itu salah satu sebagai tumpuan selain dari PPG. Kalau PPG lebih kepada finansial, nanti kakak-kakak mendapatkan sertifikasi. Kalau ini lebih ke ilmuwan, kakak-kakak mengajar nanti di lapangan, yaitu melalui proses PKG yang hampir sebanding keilmuannya dengan guru penggerak. Hampir sebanding. Ya, jadi sangat bermanfaat. Karena ini di ujung akhir, ini sebagai motivasi untuk membakar kembali kita kakak-kakak karena kita ada di ujung. Ya, di ujung di akhir nih, di pertemuan ke-18. Jangan sampai di ujung-ujung kita nambah melenoy. Apalagi kemarin kita luring asik-asik ketemu SEM, Sport Education Model, kemudian juga dapat ampau. Ya, dapat ampau, alhamdulillah. Ya, itu jadi salah satu motivasi juga buat kakak-kakak semua. Dan berharap nanti pada saat sudah dijelaskan untuk bukti karya, Kak Angga? Belum Kak, ya habis ini mungkin. Oh, habis ini. Tadi Siap. Nanti kita ada bukti presentasi dikit karya, dulu. tata caranya seperti apa, pembuatannya seperti apa, dan itu sebagai salah satu indikator tingkat kelulusannya besar untuk membuat bukti karya, kakak-kakak ya. Nanti bukti karyanya itu dibuat di LMS, kemudian nanti akan sinkron kepada PMN, dan video kakak-kakak akan tersebar se-Indonesia. Jadi semua guru PJOK se-Indonesia bisa melihat bukti karya kakak-kakak yang dibuat. Nah, jadi berharap, sangat berharap yang dibuat videonya itu benar-benar hasil karya kakak-kakak, kemudian suaranya jelas, videonya juga kalau bisa jelas. Kalau sekarang biasanya ada mikrofon secara online ya, Kak Angga ya, yang bisa dipasang tapi sinkron ke handphone yang sedang direcord. Itu supaya jelas. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai akhir dan tetap titip ketika dalam proses Zoom ya, tatap maya ini kakak-kakak bisa untuk tetap membuka kamera. Adapun kendala tidak membuka kamera itu ya beberapa hal, misalkan ke air atau seperti apa bisa izin ke fasilitator. Karena di sini semuanya by system, di-record, dan semua akan masuk kepada proses sistem di BBGP, Provinsi Jawa Barat, jadi bisa cek. Nah, jadi kan kalau misalkan berbicara etis ya, kalau kita ngobrol seperti ini, kemudian buka kamera, seakan-akan kita ngobrol dengan wajah yang bertatap-tatapan, seperti itu. Kalau misalkan kameranya tertutup, jadi seakan-akan kita ngobrol saling membelakangi gitu. Jadi asa kurang gitu ya. Jadi mohon untuk bisa kalau bisa tidak kendala dengan bentrok hal sebagainya, dibukakan kameranya pada saat Zoom secara online. Terima kasih Kak Angga atas waktunya. Ini sebagai bumbu-bumbu penyemangat di akhir. Mohon maaf saya baru masuk karena ada bagian untuk berkeliling.
semua kelas. Sebelumnya Kak Angga ada kesulitan, ada apa? Alhamdulillah, Pak, selama ini lancar-lancar aja. Mungkin kendala-kendala sinyal dan yang lainnya itu hal yang biasa mungkin ya di dalam pertemuan tatap maya ini gitu ya. Dan alhamdulillah di saat luring pun semuanya aktif gitu ya Kak. Mungkin di saat daring ya mungkin kendala-kendalanya terkait sinyal gitu ya. Oh iya, Mhm. siap, itu hal teknis biasa Iya, Kak, kalau teknis. sinyal ya. Mhm. Oke, Kakak-kakak bisa dilanjutkan. Terima kasih banyak. Silahkan dilanjut Kak Angga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat sampai di akhir. Kita ada 1 JP lagi nanti di akhir. Semangat dan tetap fokus jaya olahraga. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Izin terima Kak kasih. Angga, izin Kak Ada Angga, yang terima mesin. kasih banyak. Keliling lagi, Pak. Ya. Aduh, kalau sibuk. Semangat, Pak. Ya. Oke. Kita lanjut aja. Mohon maaf tadi ada sedikit ini ya, maksudnya memang ada pemantauan langsung ya, tapi mudah-mudahan itu bisa membakar motivasi kita. Tadi kita lanjut aja ya Kak, karena waktu yang terbatas dan terkait juga kita harus membahas tentang bukti karya yang tadi disampaikan, sedikit disampaikan kisi-kisinya mungkin ya Pak, kakak-kakak semuanya. Mungkin untuk menampilkan RTL-nya hanya 2 aja, dari Kak Pices dan juga dari Kak tadi Kak Ramdan ya? Iya ya. Ya, ya, Yang lain ya. mangga, diselesaikan aja nanti silakan di-upload di LMS masing-masing, gitu ya, Kak. Tadi sih pengennya semuanya, cuman karena waktu yang sangat terbatas dan kita harus unggah bukti karya, apa aja sih yang harus dibuat atau bagaimana membuatnya tidak sesulit yang dibayangkan, soalnya nanti juga ada pilihan untuk bukti karya. Begitu ya, Kak. Nah, untuk umpan balik mungkin nanti, saya akan mencoba membuat Drive, nanti Kakak kalau udah selesai membuat RTL-nya nanti akan di-upload ke Drive dan juga di-upload ke LMS, gitu ya, Kak. Oke, izin share screen ya, Kak. Oke ya, oh ini yang Well of Name sudah selesai. Hanya 2 yang ditampilkan, Kak Pices dan juga Kak tadi Kak siapa? Kak Ramdan ya? Setuju ya, Kak, kita lanjut aja ya, Kak, karena waktu yang udah terbatas. Ternyata 2 pun lebih dari setengah jam lebih ya, Kak. Jadi menarik sekali apa yang kita bahas gitu ya, yang rencananya hanya 5 menit, tapi satu penampil tuh tadi hampir 10 sampai 15 menit gitu ya, Kak, dengan diskusinya, gitu ya, Kak. Terima kasih kepada Kak Pices juga Kak Ramdan gitu ya. Oke, kita lanjut. Sudah terlihat, Kak? Oke. Selanjutnya setelah kita, membuat rencana tindak lanjut yang mungkin udah di-upload oleh kakak-kakak semua, ada beberapa yang sudah meng-upload, tadi saya udah ngecek gitu ya, ada beberapa yang sudah nge-upload. Nah, di sini kakak-kakak akan membuat bukti karya di platform PMM untuk diseminasi PKG PJOK, ya. Sampai saat ini, sampai detik ini, kebijakan untuk platform Merdeka Mengajar tetap masih kita gunakan untuk, pengembangan diri kita dan juga untuk, sumber informasi dan ilmu bagi pengembangan diri guru-guru gitu ya. Jadi masih dipakai gitu ya, Kak. Mungkin ada beberapa isu terkait dengan bagaimana sekarang nih di PMM karena menterinya udah ganti atau bagaimana, sementara kebijakannya masih dipakai gitu ya, Kak. Oke, topik pembahasan untuk hari ini yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM ya, Kak. Oke. Ada yang udah pernah belum, Kak, unggah bukti karya di PMM? Biasanya di dalam Kombel. Ada yang udah pernah belum? Kak Eka mungkin yang udah berpengalaman banget di PMM, udah pernah ya unggah bukti karya? Bukti karya mah belum. Oh, Nama periode ieu mah ge can beres. can beres. Teu naon. Tapi lamun eta mah udah yang mengerjakan apa sih namanya? Modul-modul nih sampai ke aksi nyata.
Ya, biasanya, kita kalau buka PMM pasti ya kita akan belajar tentang modul-modul ya, terus kita nanti juga akan nah di sini juga Kakak mencoba untuk mengunggah bukti karya yang asli dari Kakak sendiri gitu ya. Oke. Nah ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Oke. Nah di sini perjalanan Kakak selama ini ya, dari minggu 15 sampai minggu ke-12 gitu ya. Kalau dibulankan itu kurang lebih 12 minggu itu 3 bulan, maaf. Nah, itu ada pembukaan, pembelajaran asinkron tatap maya, terus tatap muka di minggu ke-6 kemarin kita seminggu ya, Kak. Terus minggu ke-7 sampai 10 asinkron dan tatap maya. Nah, sekarang kita menuju ke minggu 11 yaitu unggah dokumentasi bukti karya. Lalu lanjut kita ke penutupan. Oke. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan Konsep Guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK, bukti karya adalah produk orisinal bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Oke. Oke, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama untuk karya video misalkan Kak, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan lain-lain ya. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kita. Oke. Sekarang kita lanjut ke alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Oke. Boleh mangga Kak sambil mempraktikkan di LMS masing-masing, mangga dibuka aja. Oke. Ada di tampilan LMS-nya ada beranda semua modul peserta dan ada bukti karya ya Kak kalau nggak salah. Nah, ya. Lihat diklik bukti karya, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya mulai menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, yaitu unggah draft menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Yang kedua, refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Ini kita laksanakan di hari Selasa Kak kalau nggak salah, gitu ya. Sebelum penutupan gitu ya, hanya 1 JP kalau nggak salah. Oke. Berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM, gitu ya Kak. Oke. Nah ini Kak, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah ini periode pengumpulannya dari tanggal 26 bulan 8 ini yang lama mungkin ya Kak, yang terbaru mungkin di bulan 10 ya Kak. Oke. Di sini Kakak diklik aja bukti karya, unggah draft bukti karya, di situ ada keterangannya juga. Oke. Kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya dan pastikan Kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar persyaratan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya ya. Klik make a copy untuk menyayang dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Gitu ya, Kak. Jadi diunduh dulu, Kak, lembar pernyataannya, lalu di copy, disalin copy, dibuatkan. Nah, bahwa bukti karya Kakak itu asli gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, Kak. Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa bla 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 gitu ya, Kak. Oke, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut nanti akan saya share mungkin ya Kak. Oke, kita lanjut. Nah ini ya Kak, tadi udah sedikit disinggung oleh Pak Irman tadi, itu hanya salah satu pilihan ya Kak. Nah, pemilihan kategori bukti karya itu yang pertama bisa praktik baik Kak, ya.
pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang bersifat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, maksudnya PDF itu mungkin tulisan, Kak. Nah, mungkin dalam bentuk tulisan, dalam bentuk refleksi atau yang lainnya. Yang kedua juga bisa dengan praktik pembelajaran. Proses pembelajaran KKK dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata, ya. Dan yang ketiga adalah RPP atau modul ajar, ya. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Silakan Kakak pilih salah satu aja, gitu ya, Kak. Mau praktik baik, mau praktik pembelajaran atau RPP atau modul ajar, gitu ya, Kak. Karena memilih hanya salah satu aja, mau yang mana yang mau Kakak publikasikan nanti di PMM, gitu ya, Kak. Oke. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, di sini Kakak ada kategori praktik baik, bentuk karyanya apa, misalnya PDF, judulnya tentang apa, deskripsi singkatnya mangga diisi, gitu ya, Kak. Jangan lupa lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG-PJOK, taga guru belajar dan taga juga murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak, ya. Jadi judulnya dilengkapi ya, Kak, dengan hashtag PKG-PJOK, guru belajar dan juga murid belajar. Misalnya nih, misalnya memilihnya RPP. Oke. RPP aktivitas kebugaran jasmani kelas 10. Nah, hashtagnya di bawahnya langsung. Hashtag PKG-PJOK, guru belajar dan juga murid belajar. Ya, Kak. Oke, kita lanjut. Pilih jenjang yang diinginkan sesuai dengan jenjang yang Kakak tentukan atau Kakak buat. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran modul project. Pilih tema bukti karya kakak, pilih sarana prasarananya, tinggal diklik aja nanti. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti, ya. Seperti biasa ini mengunduh aja. Oke. Nah, ini jika praktik baik ya, Kak. Nah, jika praktik pembelajaran nggak jauh beda, sama, Kak, ya. Nah, ini hampir sama dengan praktik baik tadi. Oke, hampir sama. Oke, kita lanjut. Jika kategorinya RPP modul ajar, nah, pilih bentuk karyanya dalam bentuk apa? Apakah video ataupun PDF, gitu ya. Biasanya sih PDF kalau modul ajar ya, Kak. Lengkapi dengan judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Nah, ini sama juga ditambahkan hashtag. Lengkapi tujuan RPP dan modul ajar Anda dan yang lainnya. Oke. Nomor 6, apabila kakak memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran. Nomor 7, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya kakak semuanya. Ya, asesmennya asesmen apa yang kakak laksanakan di modul ajar itu, yang akan kakak rencanakan di modul ajar itu. Ya, kemarin kita ada beberapa contoh asesmen seperti apa gitu ya. Oke. Kakak juga ada memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan, ya, tapi tidak wajib dilakukan. Oke, lalu diunggah, lalu klik kumpulkan, ya. Oke, setelah diunggah, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya sudah dikumpulkan sesuai. Harap diingat, bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh Pasil dan bukti karya kakak tidak memenuhi syarat, gitu ya. Bukti karya kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Kalau sudah disetujui dan divalidasi gitu ya, Kak. Oke. Setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Oke. Fasil akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan nomor penetapan sesuai dengan rubrik validasi. Jika rubrik karya dinyatakan belum sesuai, maka perlu
memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Kakak harus melakukan perbaikan, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada Pasil. Sebaliknya, jika bukti karya dapat dinyatakan sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Oke. Oke, putusan utama dari validasi bukti karya. Perlu perbaikan misalkan. Kalau perlu perbaikan berarti perbaiki nanti kalau misalnya umpan baik tolong lihat. Misalnya statusnya perlu perbaikan. Nah, silakan klik perbaiki untuk melakukan perbaikan. Gitu ya, Kak. Nah, ini Kakak mengumpulkan kembali berkas yang sudah diperbaiki. Gitu ya, Kak. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi. Oke. Ini juga sama. Apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya kakak telah lulus validasi. Seperti ini contohnya ya, Kak. Nah, bukti karya lulus kurasi gitu ya. Oke. Kalau statusnya sudah menunggu terbit, kakak hanya perlu menunggu bukti karya diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform PMM. Ya, ke PMM. Kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah terbit, bisa dilihat bukti karya kakak di PMM. Nah, di sini bagaimana cara membagikan bukti karya kalau sudah terbit, gitu ya. Pada menu bukti karya pada para pengajar, pilih karya saya dan pastikan kakak telah mengunggah karya. Buka kategori karya yang kakak bagikan. Kan udah ya, ada RPP kalau nggak salah pemilihannya. Ada mungkin praktik pembelajaran, praktik baik atau RPP gitu ya. Pilih karya kakak yang telah berhasil diunggah, cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PKBJ, gunakan opsi salin link untuk ditautkan ke LMS. Ya, kalau sudah muncul di PMM itu. Oke. Nah, ini udah ada berbagi bukti karya tadi yang di BK3 ya, bukti karya 3. Terus jawabannya dengan link aja, Kak. Gitu ya. Silakan terus jawabannya dengan link. Oke. Sekarang kita lanjut ke tanya jawab. Mungkin sedikit kita akan bahas tentang apa yang akan kita lakukan sih gitu ya, kan bisa masih ada yang bingung. Kita lakukan tanya jawab aja. Ini mungkin beberapa keterangan tentang upload video dengan tautan. Gitu ya. Nanti akan saya share ya, Kak, bagaimana cara membuat bukti karya ini. Mangga ada yang ditanyakan, Kak? Boleh? Bentar ya, saya ke room lagi. Mangga Kak Eka. Untuk bukti karyanya kan tadi ada pilihannya, Kak ya? Ada Betul. video atau Ini modul. ya. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan penilaian antara modul ajar atau video pembelajaran? Mungkin itu aja, Kak. Sebenarnya sih, Kak, untuk penilaian itu kan lebih fokusnya kita ke ini ya, Kak, ke kehadiran, terus pengumpulan tugas-tugas dan keaktifan gitu ya, Kak. Kalau untuk ini pengalaman saya ya, Kak, saya waktu itu membuat modul ajar gitu ya, Kak. Tapi memang saya buat sendiri merancang program kebugaran jasmani kalau nggak salah waktu itu. Gitu ya, Kak. Membuat sendiri dari bagaimana tujuannya dan yang lainnya sampai ke asesmen gitu ya, Kak. Sampai ada diferensiasi konten kalau nggak salah, konten dan produk kalau nggak salah gitu ya. Udah menyatukan diferensiasi konten dan produk gitu. Untuk penilaian sih tidak ada perbedaan, yang penting mengumpulkan dan divalidasi itu berarti sudah termasuk mengumpulkan tugas bukti karya. Begitu Kak Eka. Berarti tidak ada rate-nya ya, Kak? Iya, tidak ada menurut saya suatu pengalaman saya tidak ada rate-nya sih. Tidak ada ranking gimana gitu ya. Walaupun emang kenyataannya sebenarnya lebih sulit ya kalau pakai kita praktik pembelajaran gitu ya, bikin video lagi atau gimana. Kalau saya dulu simple we bikin modul ajar gitu ya. Tapi ya alhamdulillah gitu tetap yang diutamakan itu adalah itu sih keaktifan
terus pengumpulan tugas-tugas. Ini salah satunya adalah tugas terakhir bukti karya. Begitu Kak. Siap Kak, terima kasih. Silakan sesuai dengan kemampuan kakak-kakak aja, mau pakai praktik baik boleh, dengan tulisan gitu ya, biasanya ada guru yang suka nulis terkait dengan pembelajaran PJOK mangga, atau mau divideokan praktik pembelajaran juga boleh, atau dengan RPP dulu aja juga silahkan. Maka Kak Wahyu dulu aja. Ya, baik Kak. Ini Kak, berarti kalau kita mau modul nih misalkan ya, berarti kalau kita pakai modul yang kemarin tuh, modul yang kita udah upload itu bisa berarti ya, kan itu disesuaikan dengan kondisi kita juga kan sebetulnya ya, dengan kondisi kita di sekolah, dengan kondisi keadaan di sekolah, terus dengan fasilitas yang ada di sekolah, disesuaikan dengan kita sesuai dengan keadaan kita gitu. Mungkin nggak apa-apa ya? Iya, mangga disesuaikan Kak. Yang jelas jadi ini benar-benar modul yang benar-benar kakak buat sendiri gitu ya. Jadi untuk mungkin referensi dari modul-modul yang lain, mangga referensinya mah, cuman jangan terlalu sama dengan modul yang sudah di-share di kalangan khalayak banyak gitu ya. Misalnya, dah modul mah nggak perlu banyak-banyak kayak gini, saya mah mau buat seperti ini aja misalkan cek Wahyu. Yang penting ada tujuan pembelajaran, terus ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan apa aja, terus diferensiasinya masuk diferensiasi apa. Nah, itu udah tercantum semua. Terus asesmennya pun Kakak udah membuat sedemikian rupa sesuai dengan kondisi keadaan di sekolah Kakak. Boleh. Mangga. Oke, siap Kak. Ya. Yo, sama-sama. Oke, Kak Pices, ada yang tanyakan? Ya, terima kasih Kak. Nah, ini Kak berkaitan dengan kita kan boleh memilih praktik baik, praktik pembelajaran, RPP ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita mau istilahnya memberikan solusi terhadap anak yang belum bisa diberikan materi pembelajaran yang mengarah pembiasaan yang benar gitu, terus sampai nanti hasilnya itu boleh nggak Kak? Boleh Kak, berarti masuknya ke berbagi praktik baik Kak. Praktik baik ya? Iya, masuk ke berbagi praktik baik mungkin dengan tulisan atau mungkin dengan apa sih namanya, sebuah apa sih, ya cerita dari Kakak lah gitu ya, terus solusinya bagaimana gitu. Yaitu berbagi praktik baik. Mungkin juga akan apa sih namanya, dicantumkan foto-foto bukti itunya gitu, udah melaksanakannya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita praktek gitu berupa apa namanya, video bisa Kak? Itu masuknya praktik baik juga? Kegiatan pembelajaran atau gimana Kak? Iya, pembelajaran. Kalau pembelajaran berarti masuknya ke praktik pembelajaran juga boleh Kak. Oh gitu ya. Jadi direkam juga seperti biasa direkam dari awal sampai selesai sebenarnya. Oh gitu, itu aja ya? Kalau berbagi praktik baik, jadi Kakak menceritakan kembali apa yang sudah Kakak lakukan gitu ya. Nah, dengan buktinya itu ada apa sih namanya, ada bentuk foto-foto kegiatan atau apapun gitu. Kalau berbagi praktik baik, biasanya sih dalam bentuk tulisan gitu ya Kak. Dalam bentuk tulisan, misalnya dengan metode project based learning, misalkan anak-anak dalam menggunakan metode project based learning dalam aktivitas materi kebugaran jasmani, ya, anak-anak mampu menjaga kebugaran jasmani dan membiasakan diri untuk hidup sehat ya, untuk melakukan pola hidup sehat sehari-hari gitu ya. Nah, itu bisa Kak, jadi membuat tulisan seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita gini, kalau misalkan menulis di praktik baik itu dari kronologis ketidakbisaan siswa itu
apa penyebabnya, terus Iya. bagaimana cara pemecahannya, Nah, itu. sehingga sampai akhir dari anak itu mendekati atau bisa Mhm. melakukan praktek tersebut, gimana, Kak? Bisa itu, Kak, mangga. Itu juga terobosan baru, mangga. Itu kan Kak, akan dibaca oleh rekan-rekan yang lain ya. Bisa aja inspirasi buat orang lain gitu, buat guru-guru yang lain gitu. Mmm. Bisa. Ya mungkin ini kan saya pernah membuat ini, Kak, membuat PTK ya, Mhm. membuat PTK. Nah, di antaranya yang alurnya seperti itu, gitu. Mhm. Tapi pada saat pembuatan PTK itu, memang ada fotonya, ada videonya juga, Mhm. gitu ya. Itu apa bisa di ini, bisa diunggah? Bisa, Kak, kan PTK, dari KPC sih sebenarnya. Kan Iya buatan KPC sendiri gitu ya. iya, Nah, itu kan kalau bahasa dulu mah PTK gitu ya, bahasa waktu itu. Nah, itu bisa juga dijadikan praktik baik untuk diimplementasikan oleh orang lain, nggak apa-apa, Kak, dicoba aja, ini aja, diunggah ta aja. tapi ada ketentuan ininya nggak, Kak? Apa berapa banyak yang harus diunggah? Kalau ketentuan coba aja Kakak coba buka di PMM, coba lihat, apa sih yang lain gitu, contoh praktik baik, suka banyak tuh, Kak. Biasanya sih nggak terlalu banyak ini doang sih, cuman tulisan sedikit doang, bagaimana biasanya judulnya apa, terus tulisan, lalu ada foto-foto bukti kegiatannya. Sebenarnya seperti itu aja, lebih simpel, begitu. Mmm, atau gini, seperti kalau misalkan di dalam sebuah PTK kan itu ada lembaran awal ya, Iya, lembaran awal yang merupakan gambaran isi dari PTK itu, heeh heeh. gitu. Di situ kan ada, eee, presentasi si Iya, siswa tidak bisa sampai mmm, ke akhirnya itu iya bisa gitu, dengan teknik yang akan diajarkan apa, gitu. iya Istilahnya abstrak ya? iya, abstrak, Abstrak gitu. iya. Diceritakan aja, Kak, diceritakan aja sampai benar-benar siswa itu dari yang tidak bisa menjadi bisa, gitu. Oh gitu. Mhm. Nanti deh saya coba di-share, contoh berbagi praktik baik, Kak, dari PMM gitu ya. Iya boleh, Kak. Mhm. Atau nanti Kakak bisa memberikan contoh, oh ini yang praktik baik, Iya ini yang praktik pembelajaran, iya ini yang modul ajar gitu, Kak. iya, Jadi betul. kita Iya dapat gambaran gamblang gitu. Tapi iya, kalau yang jelas, eee, saya ingin mencoba mhm, apa yang udah saya lakukan iya, pada saat pembuatan PTK gitu. mhm, Alhamdulillah sih PTK saya udah mendapat pengakuan gitu karena kan dinilai ya, iya, dari kenaikan golongan dari mmm, dari 4A ke 4B, ke 4B iya, ke 4C itu kan betul, udah dapat penilaian gitu ya. mmm, Nah itu mau saya coba share gitu. iya, betul, Kak. Itu, terobosan baru ya, Kak, biasanya kan saya pun dulu, udah pakai modul ajar aja, tapi kalau KPJS mau praktek baik itu sangat bagus sekali dan insyaallah, itu jadi terobosan baru juga dan bisa jadi inspirasi buat rekan-rekan yang lain. Nggak apa-apa, Kak, bagus untuk dibagikan ke rekan-rekan yang lain gitu. Cuman, ininya ya, formatnya seperti apa tih Nah berbagi itu praktek teh gitunya. Lebih formatnya, sing Kak. lebih singkat dari PTK sih, Kak, sebenarnya mah. Kalau PTK kan banyak mungkin ya, gimana gitu ya. Nah, kalau ini berbagi praktik baik nanti saya coba di-share via PMM gitu, suka ada sebagai praktik baik, contohnya seperti apa. Kalau kalau bentuknya abstrak lebih singkat lagi, Kak, itu, Kak. Iya, betul. Makanya saya juga akan ngecek dulu nih ke PMM bagaimana, yang lain tuh, ngupload berbagi praktik baik, gitu. Ya, terima kasih, Kak, Sama-sama, informasinya. Kak. Iya, apakah ada yang lain, Kak? Atau masih ada yang belum paham? Mangga Kak Ramdan.
Izin bertanya, Kak. Iya. Kalau di poin yang RPP atau modul ajar, itu ada cek plagiarismenya nggak, Pak? Itu ada cek plagialisasinya, Kak, ada. Oh, ada? Iya, makanya kalau misalnya kita mentah-mentah misalnya nih kita Iya. upload modul ajar yang sudah ada misalkan, itu akan, Mhm. kecek, Kak, gitu. Oke, siap. Iya iya. Berarti sebelum di-upload dicek terlebih dahulu ya. Mungkin ada berapa persen, Kak, Apanya? diperbolehkan itu biasanya? Nah, kalau untuk persen saya belum belum ini ya, belum ngelihat gitu ya, belum ini juga gitu. Oke, siap. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mangga, apakah ada yang lain? Nah, ini KPC saya sedikit nih coba akan ini ada saya unduh dari ini ya, berbagi praktik baik contoh. Iya Kak, terima kasih Kak. Saya japri aja kali ya. Iya bisa Kak, boleh Kak. Mhm. Di grup aja Ketang. Nah, jadi dibuatkan dalam bentuk PPT apa yang sudah dilakukan nih Kak, dicek aja mangga. Nah, itu saya ngedownload dari PMM Kak. Yang Nah, kalau misalnya KPCS mau berbagi praktik baik yang itu, terobosan baru juga bagus gitu ya. Jadi, variatif gitu ya. Jadi bukan hanya mengunduh aja atau video gitu. Oke, ada yang lain ditanyakan? Karena waktu kita kayaknya udah habis, Kak. Kalau misalnya ada pertanyaan itu dalam perjalanannya nanti kita bahas gitu ya, takutnya bagaimana sekarang belum kepikiran. Udah deh saya emang pengen berbagi praktik baik aja lah, saya pernah melaksanakan kayak gini gitu ya. Atau saya membuat RPP aja deh gitu ya. Nah, saya juga, mencoba kalau misalnya sekarang saya udah memahami tentang SEM atau apa, saya mencoba berbagi praktik baik aja, menggunakan model pembelajaran sport education dalam, pembelajaran aktivitas atletik gitu ya. Nah, tujuannya apa, segalanya apa gitu. Itu namanya berbagi praktik baik gitu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi, Kak? Saya izin stop share ya. Untuk materinya saya share dulu ini, bentar ya. Nah itu ya Kak, materi pengantar bukti karyanya, mau dibaca-baca lagi. Linknya tinggal di-download aja. Siap Kak, terima kasih. Oke, tidak ada yang tanyakan lagi Kak? Oke, jangan lupa Kakak-kakak selalu mengecek LMS-nya, betul seperti yang tadi Pak Irman sampaikan bahwa kita di sini, bukan hanya untuk, hanya berdiskusi aja, tapi dengan diskusi ini kita mampu mengembangkan, kemampuan diri kita mampu berbagi pengalaman, saya mendapatkan ilmu dari Kak Wahyu, mendapatkan ilmu dari Kak Pices, dari Kak Ramdan, Kak Eka, Kak Aib, Kak Arif, Kak Deris, Kak Satriani, dan rekan-rekan yang lainnya, ya. Karena, walau bagaimanapun juga dengan kolaborasi, dengan, kita membahas bersama-sama apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari, itu akan dapat mengembangkan ilmu atau kompetensi kita sebagai guru PJOK, yang akan nantinya ke depannya akan, menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada
murid gitu ya. Oke, alhamdulillah kita di ujung kegiatan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati, baca doa mulai. Oke, selesai. Izin on cam Kak semuanya, kita foto bareng dulu. Oke, wah, Kak. Oke, Kak Eka, Kak Wahyu ini nggak aktif. Kameranya biasa ya Kak Wahyu. Berarti Kak Wahyu yang moto aja ya. Kak Wahyu hadir, Kak Wahyu. Hadir. Mangga Kak Wahyu tolong screenshotkan. Enggak. Dah. Oke, formal dulu. Oke, formal ya. 1, 2, 3. Oke, yang bebas, mangga dari Kak siapa ya sekarang? Kak Deris deh. Kak Deris belum pernah ngegaya. Mau apa gayanya Kak Deris? Mana gayanya? Oke, opat cenah. Istri opat cenanya. Boys. Tuh ngapain? Sunah. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Deris dan Kak Wahyu. Nanti di-share aja di grup 014. Alhamdulillah tidak kerasa waktu sudah menunjukkan 21.12 gitu ya. Mohon maaf jika ada salah kata, tindakan dan ucapan dari saya. Insya Allah nanti deh kita jadiin ya Kak Deris kurang silaturahmi bareng, kita kita olahraga bersama gitu ya. Main pusat atau bagaimana gitu ya. Mangga di ini aja dijadwalkan aja. Kak Eka cenah nunggu Kak Eka cenah jadwal teh. Kak Eka we jadwalna. Jadwal motivasi pan loba channelna tah. Jadwal mah aya wae, tinggal irahana. Nah, eta. Iraha Kak. Tok, bayangkeun. Tok, Eka. Tanya ke pasir bisana iraha. Kami mah pan di sarua wae. Bari mulai Habib Yahya lah. Siap. Oke, itu mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah ucapan, tindakan dan apapun. Nggak kerasa kita udah bersama-sama selama kurang lebih 3 bulan ya. Kita mungkin akan tetap maya itu di hari Selasa minggu depan, hanya 1 JP refleksi tentang bukti karya yang sudah kita buat gitu ya. Lalu selanjutnya penutupan dan alhamdulillah sudah selesai gitu ya Kak. Mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik semuanya dan mudah-mudahan semuanya disehatkan, dilancarkan dan disukseskan dalam hal apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.